Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Uje. Dukung channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe, agar channel ini terus berkembang. Tanpa basa-basi kita lanjut ya gan. Bab 685, mulai pembantaian. Sinar cahaya terbang melintasi langit dan muncul di langit di atas ibu kota sesaat kemudian. Lebih dari selusin sosok manusia mengepakkan sayap douki di punggung mereka saat mereka akhirnya duduk dan menunggu sambil mengelilingi Yundu dan yang lainnya dalam bentuk setengah lingkaran di depan tatapan kusam seluruh kota. Wajah mereka semua mengandung ejekan. Seluruh kota sekali lagi terdiam melihat 10 figur manusia plus dengan sayap membentang dari punggung mereka. Tak terhitung jumlah orang yang terpana ketika mereka melihat unit besar Douwang yang tiba-tiba muncul. Lebih dari 10 ahli Douwangs. Barisan ini, banyak orang diam-diam menghirup udara dingin. Kepala mereka mulai merasa pusing. Paling tidak hanya ada 2 lusin ahli Douwangs di seluruh kekaisaran Jiama. Namun, mereka sebenarnya bisa melihat gitu banyak dari mereka hari ini. Ekspresi kelompok Yundu telah menjadi pucat pasi pada penampilan 10 figur manusia ini. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan dan ketidakpercayaan. Hanya pada saat ini mereka benar-benar merasakan semacam teror. Xiaoyan saat ini sudah memiliki kekuatan yang menakutkan yang bisa mengguncang Mystic Cloud Sect. Xiaoyan, apakah semua ini orang-orangmu? Hai Bodong juga terkejut dengan kemunculan barisan besar yang tiba-tiba saat dia bertanya dengan cemas. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Hai Bodong hanya menghela nafas lega setelah melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Joy segera melonjak dalam hatinya. Dia menggunakan kekuatannya untuk menepuk pundak Xiaoyan dan tersenyum ketika berkata, "Teman baik, Anda memang bukan lagi anak kecil yang ceroboh saat itu. Anda benar-benar tahu cara mengumpulkan pasukan sekarang." Xiaoyan tertawa pelan. Dia mengangkat matanya dan menatap kelompok Yundu di sisi yang berlawanan. Rasa dingin muncul di matanya yang hitam pekat. 2 Douwangs. 7 Douwangs. Sangat bagus. Benar-benar tidak terduga bahwa Mystic Cloud Sect telah melayani hadiah sebesar itu pada saat saya kembali. Karena itu yang terjadi, saya akan menerimanya gitu saja. Ekspresi Yundu dan yang lainnya menjadi lebih buruk ketika mereka merasakan niat membunuh yang gelap dan dingin yang merembes dari kata-kata Xiaoyan. Dari penampakan situasinya, kemungkinan mereka akan menemui ajalnya hari ini. Meskipun Mystic Cloud Sekte berada di dekat ibu kota, masih ada jarak di antara mereka berdua. Bahkan dengan kecepatan mereka akan membutuhkan setidaknya setengah jam untuk bergegas ke Mystic Cloud Sect. Jumlah waktu ini sudah cukup untuk kelompok mereka ini untuk sepenuhnya paroki di tempat ini. Haha, Xiaoyan, apakah orang-orang ini yang disebut anggota Mystic Cloud Sect? Gaya ini memang luar biasa. Mengirimkan 7 Douwangs dan 2 Douwang ketika mereka berakting. Lineup ini bisa dianggap kekuatan yang cukup kuat bahkan ketika ditempatkan di Black Corner Region. Pandangan Lin Yan dipenuhi dengan minat saat dia berbicara kepada Xiaoyan dengan tawa cerah sambil melihat kelompok Yundu tidak jauh. Xiaoyan tersenyum dan segera melambaikan tangannya dengan lembut. Kata-katanya yang sederhana berisi niat membunuh yang gelap dan dingin membuat banyak orang tak terhitung jumlahnya. Jangan tinggalkan siapapun. Ya, Lin Yan dan yang lainnya mengangguk berat setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Segera banyak doukis kuat yang tidak lebih lemah dari Douwangs Mystic Cloud Sect meletus dari tubuh mereka. Akhirnya, mereka mengepakkan sayap dan memotong di udara, berubah menjadi banyak sosok hitam buram yang mengandung angin tajam saat mereka menyerang ahli Mystic Cloud Sect yang agak cemas. Xiaoyan, apakah kamu tidak takut tersedak sampai mati dengan mencoba menelan kita sekaligus? Jantung Yundu juga berdebar kencang ketika dia melihat ketegaran dingin Xiaoyan saat dia melambaikan tangannya. Untaian liar segera melonjak ke mata Yundu saat dia dengan marah berbicara. Semua murid Mystic Cloud Sekte, bersiaplah untuk pertarungan habis-habisan.
Kami benar-benar akan membuang sampah ke klan primer bahkan jika kita harus bertarung dengan manusia terakhir kita. Murid-murid Mystic Cloud Sekte di bawah ini yang telah berhenti karena aktivitas di langit segera mengeluarkan tangisan tertib setelah mendengar raungan marah Yundu. Mereka sekali lagi melambaikan senjata mereka dan menyerbu ke bagian dalam klan primer seperti semburan. Di bawah serangan liar oleh Mystic Cloud Sek ini, garis pertahanan di dalam manor dengan cepat terkoyak. Hai tua, aku akan meninggalkan kedua Do Huang itu untuk kau tangani. Serahkan Do Huang yang tersisa kepada yang lain. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening ketika dia melihat garis pertahanan bergoyang dari istana yang akan berantakan. Dia menoleh ke arah Hai Bodong dan berbicara dengan lembut. Hanya Lin Yan dan beberapa ahli Do Huang yang muncul kali ini. Xiao Yan tidak mengizinkan Medusa, Ol Yinggu dan pakar lainnya yang berasal dari kelas Do Huang atau lebih kuat muncul pada saat ini. Selalu ada kebutuhan untuk menahan sesuatu tidak peduli apa yang orang lakukan. Mengekspos semua kartu truf seseorang ke Mystic Cloud Sek saat dia kembali adalah tindakan yang sangat bodoh. Xiao Yan saat ini secara alami tidak akan melakukan ini. Ya, tidak masalah. Hai Bodong mengangguk tanpa ragu ketika mendengar ini. Mengetahui bahwa situasinya mendesak, dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Sayap es di punggungnya mengepak dan dia bergegas keluar sebelum menyerbu ke medan pertempuran yang kacau di langit. Benar-benar menghalangi dua Do Huang Yundu dan Yunsa. Api hijau gelap di punggung Xiao Yan juga bergerak sedikit setelah dia melihat ini. Setelah itu, dia bergegas ke manor di bawah. Kepala klan, Mystic Cloud Sekte akan masuk ke halaman batin. Kami tidak dapat bertahan lagi. Tangisan cemas berulang kali menyebar dari kediaman kacau balau sementara langit turun ke pertempuran besar. Semua orang bertahan, jangan terlibat dalam perkelahian dengan mereka. Pemanah, siapkan Kibrea King Arrow. Ya Fei juga buru-buru berteriak ketika dia melihat garis pertahanan yang cepat rusak dari dalam manor. Menghadapi serangan manusia laut seperti dari Mystic Cloud Sek, bahkan mereka, kepala klan, ada kurang dari 100 panah Brea Kingki tersisa. Seorang penjaga buru-buru berkata ketika dia mendengar perintah Ya Fei. Gunakan semuanya. Alis Ya Fei vertikal saat dia berteriak keras. Namun, tangisannya baru saja terdengar ketika sosok hitam tiba-tiba melayang turun dari langit. Sosok hitam mendarat di tanah dan pemuda berjubah hitam yang membawa penguasa yang berat itu tersenyum ke arah Ya Fei, memperlihatkan gigi putihnya. Ya Fei Jie, Anda telah menjadi lebih cantik dari yang terakhir saya lihat 3 tahun lalu. TL, Jie kakak perempuan. Ya Fei agak linglung saat dia melihat wajah muda yang telah memperoleh kematangan tambahan dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu. Pada saat ini, seolah-olah tangisan cemas yang berulang kali ditransmisikan dari lingkungannya telah menghilang. Rasa asam perlahan melonjak ke hidung Ya Fei dan matanya juga menjadi merah mengkilat. Suaranya yang agak serak, namun bergerak dikeluarkan dari mulutnya yang merah. Kamu bocah mengerikan. Kamu masih mau kembali. 3 tahun ini, kamu telah bekerja keras karena klan Xiao. Xiao Yan menghela nafas ketika dia melihat kabut terbentuk di mata bunga persik memikatnya. Dia tahu bahwa tekanan yang dilakukan Ya Fei selama beberapa tahun ini cukup besar. Jika bukan karena dukungan All Hai, kemungkinan dia tidak akan bisa bertahan pada keluhan kecil yang awalnya dirasakan Ya Fei di dalam hatinya langsung menghilang seperti asap ketika dia mendengar suara rendah yang berisi beberapa permintaan maaf. Dia melontarkan senyuman yang gitu memikat sehingga bisa memikat seluruh kota. Itu benar. Cepat datang dan lihat kakakmu. Ya Fei tiba-tiba pulih dan buru-buru menggerakkan tubuhnya ke samping. Di belakangnya adalah seorang pria berambut panjang yang duduk di kursi roda. Matanya, yang biasanya tenang dan acuh tak acuh, dipenuhi dengan kegembiraan yang lembut dan samar pada saat ini. Kakak laki-laki. Xiao Yan kaget. Tatapannya dengan tergesa-gesa beralih ke pria yang setengah wajahnya tertutup rambut panjang. Xiao Yanzi.
kamu akhirnya kembali. Keke, anak kecil yang baik. Anda tidak mengecewakan kakak Anda adalah kemuliaan dari klan dan ayah Xiao. Gratifikasi muncul di sudut mulut Xiao Ding ketika dia berbicara dengan lembut ketika dia melihat Xiao Yan, yang nampak lebih dewasa daripada dia 3 tahun lalu. Xiao Yan dengan cepat berjalan ke sisi Xiao Ding. Sukacita liar muncul di wajahnya. Namun, ketika tatapannya menyapu kursi roda tempat Xiao Ding duduk, matanya langsung menyipit dan tubuhnya juga dengan cepat menjadi gelap dan dingin. Kakak, kakimu. Keke, aku baik-baik saja. Kakiku diracun dan menjadi lumpuh total. Untungnya, tidak ada yang salah dengan kepala dan tangan saya. Xiao Ding tertawa ketika menjawab. Xiao Yan mengepalkan giginya dengan erat saat dia melihat senyum samar di wajah Xiao Ding. Dia bisa membayangkan betapa sulitnya kehidupan kakaknya selama beberapa tahun ini ketika dia melindungi sisa anggota klan Xiao. Kakak laki-laki, sulit bagimu beberapa tahun ini. Xiao Yan perlahan berlutut di samping Xiao Ding. Matanya benar-benar merah. Suara seraknya akhirnya tidak mampu menekan emosi di dalam hatinya. Sebuah telapak tangan kasar besar perlahan menggosok kepala Xiao Yan. Xiao Ding tersenyum dan perlahan berbicara dengan suara hangat. Kakak ketiga, aku bukan satu-satunya yang menderita. Jangan bilang padaku bahwa kamu telah hidup 3 tahun dengan baik. Lengan Xiao Yan menyeka matanya dengan seluruh kekuatannya. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Tidak apa-apa. Namun, kakak tidak perlu menderita di masa depan. Keke, aku harap gitu. Baiklah, bocah, seperti apa kamu terlihat menangis di depan umum? Apalagi sekarang bukan saatnya mengenang masa lalu. Xiao Ding menepuk pundak Xiao Yan dan menegurnya sambil tersenyum. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berdiri dari tanah, menoleh, dan dengan lembut berbicara kepada Ya Fei yang bermata merah di sampingnya. Ya Fei Jie, terima kasih banyak. Tinggalkan Misty Cloud Sekte di luar kepada saya. Xiao Yan tidak menunggu Ya Fei untuk menjawab setelah dia mengatakan kata-kata itu. Tubuhnya menyala dan muncul di udara di atas manor. Hei, hati-hati, jumlah mereka terlalu banyak. Ya Fei buru-buru berteriak ketika dia melihat Xiao Yan bergegas ke udara. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Pandangannya segera berbalik ke arah semburan putih di luar. Kekejaman yang dingin dan gelap melintas di matanya. Dengan lambaian tangannya, sekelompok nyala hijau gelap melonjak ke tangannya. Kedua tangannya menarik api dan api hijau gelap berubah menjadi sekelompok api berwarna hijau dan sekelompok api yang tak terlihat. Dengan jentikan jarinya, api berwarna hijau menyusut ke telapak tangan Xiao Yan. Gugusan nyala api tak terlihat itu, namun, tiba-tiba melebar dengan sangat. Ya Fei Jie, katakan pada anggota klan primer untuk menarik. Tidak ada lagi kebutuhan untuk garis pertahanan ini. Ya Fei kaget ketika dia mendengar suara yang ditransmisikan dari udara. Dia tidak ragu-ragu saat dia melambaikan tangannya yang lembut. Para anggota klan primer yang membela garis pertahanan dengan cepat mundur. Dengan penarikan anggota klan primer, toren berwarna putih segera melonjak masuk dan mulai menempati sebagian besar istana dari segala arah. Engah, suara engah sedikit tiba-tiba muncul tepat ketika para murid dari Misty Cloud Sekte liar menduduki istana. Api tiba-tiba dan anehnya keluar dari tubuh murid Misty Cloud Sekte yang berada di depan semburan putih. Segera, seluruh orangnya berubah menjadi tumpukan abu dalam sekejap mata dan pecah. Api aneh yang tiba-tiba muncul menyebabkan semua orang terkejut. Namun, ketika semua orang masih terkejut, banyak suara ledakan rendah dan serius berulang kali terdengar. Engah, engah, engah. Oleh karena itu, murid-murid Misty Cloud Sekte yang telah berkerumun di manor, diubah menjadi membakar satu demi satu di depan mata tak terhitung jumlahnya milik para pengamat baik di dalam maupun di luar manor. Mereka akhirnya pecah secara aneh. Tak satu pun dari mereka mengeluarkan tangisan yang menyedihkan karena kematian mereka yang akan segera terjadi dari awal sampai akhir. Seluruh tempat hanya memiliki suara lembut teredam yang dikeluarkan dari daging yang hancur. Pada saat ini, kegelapan dingin yang tidak biasa bertahan di hati banyak orang.